Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Rizky Lubis dengan NIM 22053134 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan informasi terkait proses administrasi PTK. Proses administrasi PTK adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengelola dan mengatur PTK di suatu pendidikan, lembaga pendidikan. Proses administrasi PTK meliputi perencanaan, pengadaan, penempatan, dan orientasi PTK. Selanjutnya perencanaan PTK. Perencanaan PTK adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan kebutuhan PTK di masa depan. Perencanaan PTK meliputi yang pertama ada analisis kebutuhan PTK, yang kedua ada perumusan kebutuhan PTK, dan yang terakhir ada pengembangan rencana pengadaan PTK. Pengadaan PTK. Pengadaan PTK adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan PTK yang telah ditetapkan. Pengadaan PTK meliputi yang pertama ada pemilihan PTK, lalu yang kedua penyelenggaraan seleksi PTK, dan yang terakhir penerimaan PTK. Selanjutnya setelah itu ada penempatan PTK. Penempatan PTK adalah kegiatan yang dilakukan untuk menempatkan PTK di unit kerja yang sesuai dengan kompetensinya. Penempatan PTK meliputi dua aspek, yaitu yang pertama ada pemetaan kebutuhan PTK dan yang kedua ada penempatan PTK berdasarkan kebutuhan. Selanjutnya ada orientasi PTK. Orientasi PTK adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan PTK baru kepada lingkungan kerja dan tugas yang akan dilaksanakannya. Orientasi PTK meliputi tiga aspek yang diikutinya, yaitu yang pertama penyampaian informasi tentang lembaga pendidikan, lalu yang kedua penyampaian informasi tentang tugas dan tanggung jawab PTK, dan yang ketiga ada penyampaian informasi tentang peraturan dan tata tertib lembaga pendidikan. Untuk selanjutnya ada kesejahteraan PTK. Kesejahteraan PTK adalah hak yang harus diterima oleh PTK sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikannya kepada lembaga pendidikan. Kesejahteraan PTK meliputi yang pertama ada gaji, tunjangan, lalu penghargaan. Gaji PTK. Gaji PTK adalah imbalan yang diberikan kepada PTK dalam bentuk uang. Besaran gaji PTK ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tunjangan PTK adalah imbalan yang diberikan kepada PTK dalam bentuk uang di luar gaji. Tunjangan PTK diberikan untuk memenuhi kebutuhan PTK dan keluarganya. Lalu penghargaan bagi PTK. Penghargaan bagi PTK adalah apresiasi. Bentuk apresiasi yang diberikan kepada PTK atas prestasi yang telah dicapainya. Penghargaan bagi PTK dapat berupa tanda jasa, penghargaan, atau kenaikan pangkat. Selanjutnya ada cuti PTK. Cuti PTK adalah hak PTK untuk tidak bekerja dalam jangka waktu tertentu. Cuti PTK dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu cuti tahunan dan cuti khusus. Yang dimaksud cuti tahunan adalah cuti yang diberikan kepada PTK setiap tahunnya.
Cuti tahunan diberikan selama 12 hari kerja setiap tahun. Lalu cuti khusus adalah cuti yang diberikan kepada PTK dalam keadaan tertentu seperti cuti melahirkan, cuti haid, cuti sakit, cuti karena alasan keluarga, maupun cuti karena tugas negara. Eh, Proses administrasi PTK, kesejahteraan PTK, dan cuti PTK merupakan bagian yang penting, yang sangat penting dari manajemen PTK. Manajemen PTK yang efektif dapat membantu meningkatkan kualitas PTK dan pendidikan secara keseluruhan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf.